Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil PKMPE kami yang berjudul Pendampingan Perhitungan Biaya Produksi dan Harga Pokok Produksi pada UMKM UD Sri Rahayu dengan menggunakan metode Excel. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Saya Nabila Romiza, NIM 2019-158. Saya DR Makunewati, NIM 159. Saya Muhammad Noval Albazid dengan NIM 2019-187. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Usaha kecil, mikro, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang bagus. Para pelaku bisnisnya pun menghasilkan jenis produk yang beragam. UMKM menjadi salah satu terobosan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. UMKM juga menjadi penopang perekonomian Indonesia karena membantu pertumbuhan perekonomian masyarakatnya. Kemandian masyarakat seperti para pelaku bisnis UMKM ini diharapkan akan mampu mengurangi angka pengangguran jika melihat faktanya lapangan pekerjaan yang semakin terbatas dengan jumlah tenaga kerja yang belum terserap terus bertambah. UMKM yang sedang kami teliti bernama UD Sri Rahayu. UMKM ini merupakan sebuah usaha yang berjalan di bidang produksi makanan ringan yaitu kerupuk. UMKM Sri Rahayu ini berdiri sejak tahun 2007, didirikan di Kota Gresik oleh Bapak Sutiman. Usaha ini dilakukan secara turun-menurun atau juga bisa disebut usaha bisnis keluarga. Saat ini UD Sri Rahayu sudah memiliki rumah produksi yang cukup memadai untuk memproduksi kebutuhan kerupuk sebagian masyarakat Kabupaten Gresik, serta UMKM ini telah memiliki sekitar 38 karyawan. UD Sri Rahayu melakukan kegiatan pemasaran guna mempromosikan dagangannya serta memperluas jangkauan konsumennya dengan metode menjemput konsumen atau datang langsung ke konsumen. Hal ini bertujuan untuk salah satunya yaitu agar produk dari UD Sri Rahayu ini dapat bersaing di pasaran serta bersaing dengan beberapa produk lainnya. Dalam menjalankan usahanya, sampai saat ini Bapak Sutiman hanya melakukan metode pencatatan menggunakan metode manual, sehingga membuat beliau sedikit mengalami kesulitan dalam menghitung HPP penjualannya. Maka dari itu, kami akan memberikan pendampingan dengan menggunakan metode pencatatan yang lebih mudah dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Dengan melakukan metode pencatatan menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel ini, UMKM mampu meningkatkan nilai tambah dari segi manajemen yang mencakup pembukuan dan pencatatan yang lebih mudah serta akurat. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tadi, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh UD Sri Rahayu dalam mencatat biaya produksi serta harga pokok produksinya. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang menjadi target utama tujuan penelitian kami yaitu mengetahui bagaimana cara menentukan HPP yang lebih cepat dan akurat sehingga mempermudah pemilik dalam melakukan proses pencatatan laporan keuangannya. Yang keempat yaitu target luaran. Yang menjadi target luaran penelitian ini sebagai berikut. Memberikan pendampingan dalam penggunaan aplikasi Microsoft Excel yang dapat dimanfaatkan dalam pencatatan sehari-hari. Yang kelima yaitu manfaat. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi UMKM UD Sri Rahayu dalam melakukan pencatatan keuangan terutama pada bagian produksi. Yang kedua, bagi penulis dapat mendeskripsikan penerapan pelaporan yang dilakukan oleh UMKM UD Sri Rahayu. Kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian UMKM secara umum. UMKM artinya bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha yang besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya beserta contoh UMKM. Arti UMKM tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Suatu usaha masuk dalam kriteria usaha mikro apabila badan usahanya memiliki omset atau kekayaan bersih mencapai 50 juta, tidak termasuk bangunan dan juga tanah. Selain itu, hasil dari penjualan usaha mikro tersebut harus mencapai minimal 300 juta dalam jangka waktu 1 tahun.
Saat ini sudah banyak usaha mikro yang ada di Indonesia, namun usaha mikro ini belum mampu membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Diperlukan banyak usaha kecil atau usaha menengah untuk bisa meningkatkan ekonomi Indonesia untuk lebih baik lagi. Yang kedua ada pengertian biaya produksi. Biaya produksi sendiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Perhitungan biaya produksi ini akan selalu dilakukan mulai dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. UMKM yang sedang kami teliti ini merupakan perusahaan yang berjalan di bidang produksi makanan ringan, sehingga UMKM ini mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan siap pakai. Ada beberapa elemen-elemen yang membentuk biaya produksi. Elemen tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama bahan baku langsung, yang kedua ada bahan tenaga kerja langsung, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Ketiga biaya tersebut harus dicatat dan diklasifikasikan secara cermat sesuai dengan jenis dan sifat biaya tersebut. Biaya ini nantinya akan menimbulkan terbentuknya harga pokok barang jadi saat akhir periode akuntansi. Karakteristik dari biaya produksi mempunyai perbedaan jika dibandingkan dengan pengeluaran operasional. Biaya operasional biasa dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung sistem manajerial perusahaan. Sementara pengeluaran biaya produksi untuk mengelola barang yang siap untuk dijual. Oke, yang ketiga, kita akan membahas tentang pengertian harga pokok produksi. Menurut Hansen and Mowen, harga pokok produksi atau yang disebut juga cost of goods manufactured mencerminkan total biaya manufaktur dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead selama periode berjalan. Harga pokok produksi sendiri merupakan jumlah dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik untuk membuat suatu produk. Produk yang telah usai atau selesai diproduksi akan dilanjutkan ke proses selanjutnya sesuai dengan prosedur yang dijalankan oleh perusahaan. Secara garis besar, unsur-unsur dari harga pokok produksi dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Perusahaan dalam menentukan harga pokok produk terdapat 2 metode. Yang pertama adalah metode full costing. Full costing sendiri merupakan penentuan harga pokok produk yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik yang bersifat variabel maupun bersifat tetap. Metode yang kedua ada metode variable costing. Variable costing sendiri merupakan penentuan harga pokok produk yang hanya memasukkan unsur-unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja. Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi merupakan total dari biaya pokok produksi barang yang ditransfer ke barang jadi yang meliputi beberapa biaya produk, yaitu yang pertama ada biaya bahan langsung, lalu ada tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Sedangkan UMKM yang sedang kami teliti memiliki 3 unsur biaya produksi, antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead. Biaya bahan baku antara lain untuk membeli rempah-rempah seperti bawang putih, tepung tapioka, garam, penyedap rasa, dan bahan pembantu untuk masak yang lain-lain. Selain itu, untuk jumlah tenaga kerja langsung yang berada di UD Sri Rahayu untuk bagian produksi berjumlah 13 orang dan untuk bagian penjualan berjumlah 25 orang. Dan yang termasuk ke dalam biaya overhead antara lain biaya listrik, biaya air, serta biaya perbaikan mesin. Lalu yang terakhir di bab 2 ini kita akan membahas tentang pengaplikasian Microsoft Excel pada UMKM. Di sini kami akan melakukan beberapa langkah pengaplikasian Microsoft Excel pada UMKM. Yang pertama ada menganalisis perhitungan harga pokok produksi UMKM UD Sri Rahayu guna mengidentifikasi jenis-jenis biaya tetap, biaya dan juga biaya variabel yang terjadi, dan juga biaya apa saja yang terlibat dalam menghitung harga pokok dari UMKM UD Sri Rahayu. Hasil analisis ini akan dijadikan dasar dalam menyusun format perhitungan harga pokok produk yang paling sesuai dengan kondisi dari UMKM UD Sri Rahayu. Lalu kita juga akan menyusun format biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Lalu kita juga akan melakukan pengadaan materi format perhitungan harga pokok produksi untuk produk dari UMKM UD Sri Rahayu. Selanjutnya, saya DR Makunewati NIM 159 akan melanjutkan menjelaskan bab 3 yakni metode pelaksanaan. Pada tabel 3.1 dijelaskan bahwasannya metode pelaksanaan dan metode pencapaian sasaran dapat dijabarkan pada tabel 3.1 ini.
yakni yang pertama, prioritas masalah. Kurangnya pemahaman UMKM UD Sri Rahayu tentang perhitungan biaya pokok produksi dan harga pokok produksi dalam menggunakan Microsoft Excel. Solusinya, memberi pengetahuan, pembimbingan, dan cara pengoperasian Microsoft Excel untuk mempermudah pencatatan biaya produksi serta harga pokok produksi. Nah, metode yang digunakan yakni yang pertama, pembuatan modul Excel. Yang kedua, cara pengaplikasian pada Microsoft Excel, dan yang terakhir, praktek langsung menggunakan Microsoft Excel bagaimana menghitung biaya produksi, perhitungan harga pokok produksi yang benar dan akurat. Lalu observasi. Kegiatan survei untuk dapat mengetahui bagaimana laporan keuangan yang ada di UMKM tersebut. Tentunya, survei ini sangat membantu untuk mengetahui bagaimana kemampuan UMKM dalam membuat laporan keuangan dan bagaimana pemahaman UMKM tentang biaya produksi serta harga pokok produksinya. Dan di dalam survei ini juga untuk mengetahui sejauh mana pemilik UMKM tersebut memahami tentang penggunaan Excel. Selanjutnya, bab 4, yakni biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran yang digunakan yakni senilai 6.170.000 yang terdiri dari perlengkapan yang diperlukan senilai 1.875.000. Yang kedua, bahan habis pakai sejumlah 2.985.000. Yang ketiga, perjalanan sejumlah 410.000 rupiah. Yang keempat, lain-lain yakni 900.000 rupiah. Selanjutnya, 4.2 yakni jadwal kegiatan. Jadi hari pertama kita melakukan observasi. Hari pertama yakni sosialisasi pentingnya penggunaan Microsoft Excel dalam pengefisiensian catatan laporan keuangan. Lalu yang hari kedua kita melakukan pengecekan catatan laporan keuangan dan pendampingan dalam menghitung HPP dengan menggunakan Microsoft Excel. Lalu yang hari ketiga dan hari keempat yakni pengecekan persediaan akhir dan penyusunan laporan kemajuan serta penyusunan dan publikasi PKMPI. Lalu yang hari kelima yakni penyusunan laporan akhir. Selanjutnya, lampiran 1 yakni ada biodata ketua yang bernama Muhammad Noval Al-Bazid. Di sini dari jurusan akuntansi. Lalu biodata anggota 1 yakni ada Nabila Romiza dari Prodi Studi Akuntansi. Lalu biodata kedua yakni ada DR Makunewati dari Program Studi Akuntansi. Lalu biodata anggota ketiga ada Amarta Dia Prameswari dari Program Studi Akuntansi juga. Lalu yang biodata keempat yang terakhir yakni ada Amanda Gebianti dari Program Studi Akuntansi. Lalu biodata dosen pendamping yakni Bu Afiani Widyastuti. Selanjutnya lampiran 2 yakni ada justifikasi anggaran kegiatan, yakni perlengkapan yang dibutuhkan ada alat tulis, ada laptop, ada kalkulator, ada kabel dan LCD proyektor. Totalnya yakni Rp1.875.000. Yang kedua, ada bahan habis pakai yang terdiri dari konsumsi, kertas, biaya koneksi internet, masker medis, hand sanitizer, sarung tangan, dan tisu. Totalnya yakni Rp2.985.000. Yang ketiga, ada perjalanan, yakni yang terdiri dari tiket kereta api, bahan bakar motor. Yang ketiga, kendaraan umum, yakni senilai Rp410.000. Lalu yang terakhir ada lain-lain yang terdiri dari biaya administrasi proposal, pelaporan, print dan jilid, obat-obatan, serta pembuatan modul, senilai Rp900.000. Jadi total dari semuanya yakni Rp6.170.000. Lalu yang ketiga ada lampiran 3, susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Yang pertama ada Muhammad Noval Al-Bazid
yakni alokasi waktunya 5 hari. Uraian tugasnya yakni membantu perhitungan HPP dalam UMKM secara teknologi. Yang kedua ada Nabila Romiza, uraian tugasnya membantu perhitungan HPP dalam UMKM secara teknologi. Yang ketiga ada DR Makuniawati, uraian tugasnya membantu perhitungan HPP dalam UMKM secara teknologi. Yang keempat, Amarta Dia, uraian tugasnya mempelajari perhitungan HPP. Dan yang terakhir, Amanda Gebianti, uraian tugasnya yakni mempelajari cara perhitungan HPP. Selanjutnya, lampiran 4, ada surat pernyataan ketua pelaksana, yakni yang ditandatangani oleh Muhammad Noval Al-Bazid. Selanjutnya, ada lampiran 5, yakni surat pernyataan kesediaan dari mitra, selaku pimpinan mitra, yakni Bapak Sutiman, dan ketua pelaksana yakni M. Naufal Al-Bazid. Lalu lampiran 6 yakni gambaran teknologi yang akan diterapkan. Teknologi yang diterapkan yakni dengan cara menghitung biaya produksi serta HPP dengan gambaran seperti di bawah ini. Yakni langkah awal itu dengan mencari data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui jumlah yang dibutuhkan untuk menghitung biaya produksi. Setelah menghitung biaya produksi, hasil yang didapatkan adalah mengetahui harga pokok produknya. Selanjutnya ada lampiran 7 yakni denah detail lokasi mitra kerja. Yakni UD Sri Rahayu ini beralamatkan di Jalan Cermi Kidul, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan yang selanjutnya terakhir ada lampiran 8 yakni dokumentasi kami dengan teman-teman dan mengadakan virtual meeting dengan Bapak Sutiman selaku pemilik UMKM UD Sri Rahayu. Baik, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.